Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Diruna Septiara di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas pada bab baru, yaitu teks inspirasi. Pengertian teks cerita inspiratif ini adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang, kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks cerita inspirasi, yaitu yang pertama memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua memiliki tema yang spesifik agar cerita lebih menarik. Yang ketiga memiliki alur cerita tertentu. Yang keempat memiliki pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima teks yang menginspirasi dan relatif. Dan yang keenam teks yang mengalami umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi penulis. Selanjutnya yaitu struktur teks cerita inspirasi, yaitu yang pertama bagian orientasi, yaitu tahap pengenalan atau penyituasian. Yang kedua bagian rangkaian peristiwa, yaitu dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Yang ketiga bagian komplikasi, yaitu tahap puncak dari peristiwa-peristiwa. Yang ketiga bagian resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah. Dan kelima bagian koda, bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks cerita inspirasi, yaitu yang pertama ada kisah nyata, yang kedua ada tema, yang ketiga ada judul, yaitu mengidentifikasi tentang gambaran isi teks, yang keempat itu alur untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita, yang kelima itu bersifat naratif. Teks inspirasi tentunya bersifat naratif karena dalamnya terdapat alur, dan yang keenam ada tokoh yang diceritakan, terdapat tokoh cerita yang kisah hidupnya dijadikan sumber inspirasi. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. Yang pertama itu kata sifat, contohnya cantik, pendek, besar, dan pintar. Yang kedua kata kerja aksi, yaitu contohnya belajar, menanam, dan bekerja. Dan yang ketiga itu berisi kalimat fakta, yaitu merupakan hal, keadaan yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat fakta, yaitu yang pertama dapat dibuktikan kebenarannya, yang kedua memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, dan waktu kejadian, yang ketiga memiliki narasumber yang dapat dipercaya, yang keempat bersifat objektif, dan yang kelima biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa dengan jawaban yang pasti, dan yang keenam berdasarkan dengan kenyataan. Selanjutnya yaitu ada fungsi teks cerita inspiratif, yaitu pemberian informasi berupa pengalaman disajikan secara estetis. Yang kedua pemberian informasi dengan adanya kronologi suatu peristiwa. Yang ketiga menyampaikan pengalaman untuk hiburan semata. Dan yang keempat menceritakan kenyataan atas suatu kejadian. Setelah itu ada manfaat teks cerita inspirasi, yaitu yang pertama sumber pelajaran, yang kedua mengubah pola pikir, dan yang ketiga sumber motivasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis teks cerita inspirasi. Yang pertama itu tentukan tema dan amanat yang disampaikan. Yang kedua tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga rancangan peristiwa utama yang akan ditampilkan. Yang keempat bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima rincian peristiwa utama ke dalam detail. Yang keenam susun tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. Yang ketujuh mengerti aturan tanda baca dalam kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu menyimpulkan isi ungkapan dalam teks cerita inspiratif, yaitu yang pertama membaca secara keseluruhan isi teks. Jika akan menyimpulkan suatu paragraf, sebaiknya mengerti isi dari paragraf tersebut. Yang kedua menentukan kalimat utama. Dengan menentukan kalimat utama dapat menyimpulkan isi suatu teks. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan, yaitu susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Selanjutnya yaitu contoh teks cerita inspirasi beserta strukturnya. Bisa dilihat dari struktur dan cerita tersebut. Baiklah, demikian pembahasan pada pertemuan hari ini tentang teks cerita inspirasi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi kalian untuk pelajaran
nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.